Muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, sambil kita berniat i'tikaf lillahi ta'ala di dalam Masjid Agung Islamic Center Kota Usnoy, marilah sama-sama kita menggali ilmu pengetahuan, mengaji pada siang hari ini. Insyaallah dengan guru kita tentu Husnaini Hasbi SAGMA, dengan kajian memahami hadis, memahami ilmu hadis. Jadi 25 menit atau setengah jam lebih kurang. Sambil kita i'tikaf, kita mencoba kaji tentang ulumul hadis. Kalau kita lihat ulumul hadis itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ulum, yang kedua hadis. Berarti dua kata. Yang pertama ulum, yang kedua hadis. Ulum itu jamak dari kata-kata ilmu, mufrad, satu ilmu. Ilmani, tasniah, dua ilmu. Ulumun jamak, artinya beberapa ilmu. Sedangkan hadis secara lugah, secara bahasa adalah al-jadid, sesuatu yang baru, lawan daripada qadim. Kalau Quran itu qadim. Itu secara lugah. Secara istilah, hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, daripada perkataannya, atau fi'lin, perbuatannya, atau taqririn, ketetapannya, atau sifatin, atau sifatnya. Itu hadis secara istilah. Berarti ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Maka dalam istilah lain disebut dengan mustalah hadis, istilah-istilah yang ada dalam hadis. Kemudian ada orang yang menyebutkan hadis, ada orang yang menyebutkan itu sunnah, ada orang yang menyebutkan itu khabar, ada orang yang menyebutkan itu athar. Bagi orang yang tidak melakukan klasifikasi makna, pembedaan makna itu sama, hadis, sunnah, khabar, athar. Tapi bagi orang yang ingin melakukan klasifikasi makna, pembedaan makna itu sangat jauh berbeda, apalagi antara hadis dengan khabar atau athar. Kalau kita lakukan klasifikasi makna, yang dikatakan dengan hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, daripada perkataannya, atau fi'lin, atau perbuatannya, atau taqririn, atau ketetapannya, atau sifatin, atau sifatnya. Itu hadis. Sedangkan sunnah, menurut Profesor Dr. Muhammad Ajas Al-Khatib, guru besar hadis di Timur Tengah, sunnah menurut beliau itu lebih umum daripada hadis.
lebih luas daripada hadis. Kalau sunnah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, daripada perkataannya, atau fi'lin, perbuatannya, atau taqririn, ketetapannya, atau sifatin khalqiyah, sifat fiskalnya Nabi, fisiknya Nabi, putih kuning, hidung mencung, pertamanya, itu sifat fiskalnya Nabi. Artinya sifatin khalqiyah atau sifatin khuluqiyah, atau sifat moralitasnya Nabi, moral, sikap, tingkah laku, gerak geri, atau siratin, atau sejarah perjalanan hidupnya Nabi dari 0 tahun sampai 40, sekitar 25 tahun itu bertahan mesti gua. Itu kesehariannya itu mengembala kambing dan seterusnya. Sirah, sejarah perjalanannya Nabi. Sawa'un kana qabla al-bi'tsah atau ba'da. Baik itu yang terjadi sebelum diangkat jadi rasul, artinya dari 0 tahun sampai dengan 40, atau ba'da, atau setelah Nabi diangkat jadi rasul dari 40 sampai dengan 63 Nabi wafat. Itu kalau kita lihat, rupanya antara hadis dengan sunnah itu lebih luas sunnah kalau dilihat dari sisi perbedaan. Tapi kalau kita lihat dari sisi tidak ada perbedaan, itulah hadis, itulah sunnah, sunnah itulah hadis. Cuma kalau kita lihat dalam pemahaman ulama usul fikih, dalam pemahaman ulama usul fikih, sunnah itu tidak seluas itu. Sunnah tidak seluas definisi yang barusan kita jelaskan. Ini dalam pandangan ulama usul fikih. Sunnah dalam pandangan usul fikih, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, daripada perkataannya, atau fi'lin, atau perbuatannya, atau taqririn, atau ketetapannya, atau sifatin, atau sifatnya, tapi semuanya itu mimma yasluhu ayyakuna dalilan li hukmi syar'i. Artinya daripada sesuatu yang patut, yang layak dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara'. Itulah yang dikategorikan dengan sunnah dalam perspektif ulama usul fikih. Jadi tidak semua gerakan Nabi, tidak semua tingkah laku dan gerak-gerik Nabi, akan tapi semuanya itu mimma yasbahu ayyakuna dalilan li hukmi syar'i, daripada sesuatu yang patut, yang layak dijadikan sebagai dalil dalam pendapat hukum syara'. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Hadis itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita bagi secara umum, ada dua, ada hadis kursi, ada hadis Nabi. Kalau hadis kursi itu maknanya diilhamkan oleh Allah ke dalam dada Nabi. Kalimatnya, susunan kalimatnya, redaksinya dirangkai, disusun oleh Nabi. Contoh hadis kursi, man lam yarda 'alal qada'i, barang siapa yang tidak reda di atas ketentuanku, kata Allah. Man lam yasbir 'alal bala'i, barang siapa yang tidak mau bersabar di atas balaku. As-sama'i, keluar di bawah langit, di bawah langitnya Allah. Artinya itu hadis kursi, lafaznya, kalimatnya disusun dirangkai oleh Nabi, maknanya ilhamkan oleh Allah ke dalam Nabi. Kemudian kalau hadis Nabi itu lafaz dan maknanya itu dirangkai oleh Nabi, tapi tidak terlepas daripada kontrol nafsunya, tidak terlepas. Ada bentuk qauli, artinya perkataan. Contohnya, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Ada hadis fi'li, perbuatannya Nabi,
seperti hadis itu, sallu kama ra'aitumuni usalli, sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu lihat perilaku saya salat, yakni Nabi. Ada hadis takriri persetujuan Nabi. Contoh, kadang-kadang suatu pekerjaan Nabi tidak mengerjakan dan tidak memerintahkan, datang sahabat melakukan. Contoh, ada contoh itu salat sunat sebelum maghrib, Nabi tidak menyuruh dan Nabi tidak melakukan. Datang sahabat melakukan, Nabi tidak melarang. Artinya itu disetujui oleh Nabi. Kalau seandainya tidak boleh, pasti Nabi melarang. Atau hadis lain di saat perang Ansar itu, apa kata Rasul? Jangan ada salah seorang di antara kita yang melaksanakan salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Jangan ada yang salat asar. Jangan ada salah seorang di antara kita yang melaksanakan salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Kemudian dalam hadis itu muncul dua pemahaman. Sebahagian sahabat karena sudah masuknya waktu asar langsung salat asar sambil menunggu temannya bersiap-siap. Sebahagian lagi karena memahami teks tadi, jangan ada yang salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah, dia di sana salat asarnya di kampung Bani Quraidah. Keduanya dihadapkan di hadapan Rasulullah setelah tiba di Bani Quraidah. Ya Rasulullah, saya tadi salat asar di sana sebelum berangkat. Apa kata Rasul salat? Datang yang lain, ya Rasulullah, tadi dibilang jangan ada yang salat asar di sana kecuali di kampung Bani Quraidah, maka saya salat asar di kampung Bani Quraidah. Yang sadar. Artinya yang satu memahami sejarah teks, yang satu memahami sejarah mafhum. Artinya segera berangkat, kita bersiap-siap. Artinya kita segera berangkat, jangan lalai karena kita segera menuju ke tempat perang itu. Itu disetujui oleh Nabi. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Hadis itu ada 3 komponen, ada 3 unsur itu. Kalau kita baca hadis dan ada ini an Nabi Hurairah itu sanad. An Nabi Hurairah, an Anas bin Malik, an Abu Aisyah, an Jabir, an Umar bin Khattab, an itu sanad. Kategorinya itu sanad. Setelah an itu dari sanad itu membawa kita sampai kepada matan hadis. Sebenarnya innamal a'malu binniyat, itu matan. Di ujungnya itu ada rawahu Bukhari, rawahu Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, segala macam. Itu adalah. Jadi hadis itu ada beberapa unsur. Kalau kita lihat ada sanad, ada matan, dan ada rawi. Jadi unsur-unsur itu harus dipunyai. Kemudian hadis kalau dilihat dari segi jumlah perawinya, hadis itu terbagi 2. Ada hadis mutawatir, sering kita katakan itu hadis mutawatir. Ada hadis ahad. Ada juga ulama muhaddisin, ulama hadis itu membagi 3. Ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Kita hari ini kita kupas saja yang bagi 2 itu, karena mengingat waktu. Jadi hadis kalau dilihat dari segi jumlah perawinya itu terbagi 2. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Bagaimana yang dikatakan dengan hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah, kita sering mendengar hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang perawi yang banyak, yang secara adat mereka tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan atau pendustaan terhadap periwayatannya. Itu hadis mutawatir. Jadi jumlah perawinya itu banyak. Berapa banyak? Ada pakar muhaddisin mengatakan minimal harus ada 100 orang dalam setiap tingkatan. Akan tingkat sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Itu minimal. Dan itu sangat susah. Maka kemudian diturunkan lagi harus ada 75 orang dalam setiap tingkatan. Itu juga susah. Kemudian diturunkan lagi harus ada 40 orang. Akhirnya diturunkan, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan batas minimal ada 4 orang dalam setiap tingkatan. Baik tingkat sahabat, tingkat tabi'in, dan seterusnya, itu harus ada 4 orang.
Artinya tidak boleh kurang dari 4 orang dalam setiap perkataan. Itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu terbagi 3. Ada hadis mutawatir lafzi. Apa yang dikatakan dengan hadis mutawatir lafzi? Hadis yang mutawatir secara lafaz dan maknanya. Lafaz mutawatir, maknanya juga ikut mutawatir. Itu hadis mutawatir lafzi. Karena lafaznya mutawatir, pasti maknanya mutawatir. Contoh hadis mutawatir lafzi: "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Itu hadis mutawatir lafzi. Barang siapa yang melakukan pendustaan terhadap diri, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka disediakan tempatnya dari neraka. Artinya disediakan tempatnya dalam neraka. Artinya apa? Melakukan pendustaan terhadap diri Rasulullah. Artinya sesuatu yang bukan hadis. Dibilang ini hadis dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyampaikan itu. Ubla-ubla, ya hadis. Hadis, saya berharap. Ubla-ubla, ya hadis. Hadis. Pegang hadis dari Allah. Yang melakukan pendustaan terhadap diriku, kata Rasulullah. Melakukan kebohongan terhadap diri Rasulullah. Maka bagi orang tersebut falyatabawwa maq'adahu minan nar, tempat tinggalnya neraka. Itulah agama macam orangnya. Agama kuku atau kata mendawa nyo hadis. Tak ngapa nyo hadis. Niat agama itulah orangnya. Maka tempatnya nerakanya garis keras. Habis. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi itu, ia mutawatir hanya maknanya saja, sedangkan lafaznya tidak mutawatir. Lafaznya tidak mutawatir. Contoh, hadis tentang sunnah mengangkat tangan ketika berdoa. Ini lebih 100 hadis yang menjelaskan tentang sunnah mengangkat tangan ketika berdoa. Baca Usulul Hadis karangan Profesor Dr. Muhammad Ajaz Al-Khatib. Baca Ulumul Hadis karangan Profesor Dr. Nawir Muslim MA, besar hadis di Medan. Baca Mustalah Hadis atau Fiqhul Hadis yang dikarang oleh Profesor Dr. Daniel Junaid MA, besar hadis di Aceh. Rumah guru saya. Jadi hadis mutawatir maknawi itu adalah hadis yang mutawatir maknanya saja, sedangkan lafaznya tidak mutawatir. Itulah hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Itu lebih daripada 100 hadis. Tapi redaksinya beda-beda, susunan kalimatnya beda-beda, bentuk jumlah kalimatnya ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah fi'liyah. Tapi semuanya hadis itu intinya ingin menyampaikan sunnah mengangkat tangan ketika berdoa. Contoh konkret lain, hadis mutawatir maknawi, lafaznya tidak mutawatir. Kita sering kita baca itu. Apa kita baca? Kullu mauludin yuladu ma'al fitrah. Sering kita baca. Tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Tapi dalam redaksi yang lain bukan seperti itu. Ma min mauludin illa yuladu ma'al fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan suci. Fahabawahu, maka dua bapaknya yang menjadikan dia Yahudi sebagai Yahudi, atau Nasrani atau Nasrani. Artinya redaksinya beda-beda, tapi kedua hadisnya ingin menyampaikan yang bahwa anak itu dilahirkan suci. Cuma mak layak yang berada ke Yahudi, ke Nasrani atau ke Majusinya, mak layak orang. Artinya kalau raya pukul saja warnet ke dalam. Jadi anak kontrol anak maya yang ingin punya kau tani, maka anak dia ke Yahudi, ke Nasrani. Tinggal kalau raya pukul saja kita terawih. Kemayang tinggal nya itikat pada kopi itu itikat berlalang-lang gua pokoknya dewa mata punya itu aja dah punya dua anak kan ngaji ya tempuh oleh dengan terbaik oleh dengan dari dua. Jadi yang pegang anak Yahudi ke Nasrani adalah umat Dayak, padahal pada dasarnya adanya suci.
Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Yang terakhir hadis mutawatir itu hadis mutawatir amali, perbuatan Rasulullah. Mutawatir contoh Nabi bertawaf, bagaimana tawaf? Nabi disa'i itu mutawatir, perilaku Nabi sa'i, perilaku Nabi tawaf. Mungkin wiyah, kalau wiyah kambang, mutawatir itu dia tak pernah Rasulullah melakukan dengan kanan, tidak pernah. Itu mutawatir, itu mutawatir. Kemudian kembali kepada hadis ahad. Tadi hadis kalau dilihat dari segi jumlah perawi itu terbagi dua tadi. Pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang perawi yang banyak, tapi tidak mencapai jumlah derajat periwayatan hadis mutawatir. Cuma hanakro mencapai tingkat jumlah sebagaimana perawi hadis mutawatir. Hadis ahad itu terbagi tiga. Ada hadis ahad masyhur, ada hadis ahad aziz, ada hadis ahad gharib. Hadis ahad masyhur adalah hadis yang diriwayatkan minimal 3 orang perawi dalam setiap tingkatan, baik di tingkat sahabat, tabi'in dan seterusnya. Itu minimal harus ada 3 orang perawi. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan minimal 2 orang perawi, baik di tingkat sahabat, tabi'in dan seterusnya. Kemudian yang terakhir hadis ahad gharib, hadis yang diriwayatkan ditemukan dalam salah satu tingkatan itu 1 orang perawi, baik di tingkat sahabat atau di tingkat tabi'in atau tabi'in ditemukan 1 orang perawi. Contoh hadis innamal a'malu binniyat, itu di tingkat sahabat hanya toh Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadisnya, karena orang lain menyatakannya enggak sahabat yang lain cukup orang. Seandainya betul ditanya oleh Umar bin Khattab sah. Artinya di tingkat sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut hanya beliau, Umar bin Khattab. Manjat kacau hujah tiro grawi yang itu tetap dia. Dijelaskan dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, menyau Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis baik tiro grawi ini dikan jauh. Tapi Umar bin Khattabnya sangat selektif dalam menerima hadis, sangat selektif. Betapa orang ijab dalam diri sebab ijab Umar bin Khattab duduk pintu kita lihat Assalamualaikum, anak jawab duduklah bisa lihat Assalamualaikum, dua anak jawab duduk bila bisa lihat Assalamualaikum, hego anak jawab tidak itu baik lo kalau lo berkata hai karo hai lo berbodoh hega orang kita dia mana betul. Dia pegang Rasulullah, hega kita dia nak pergi bawa kita mau kurang nak berjalan. Kam pun kau berjalan. Betul nak bukan ini betul hamba. Ya, tepat kena. Yang dulu tepat dulu oleh nama Allah kau ikut tepat muka tepat. Yang bangku dia macam tak berhubung ikut. Bukan tarik ikut main bola yang tukar. Kita tengok itu dia jamu ni. Kita masalah kan tarik ikut main bola yang dari itu. Yang kan muka tepat, kan muka. Betul ni bukan dia punya betul apa? Jangan tepat itu Rasulullah. Kalau kita tanya Rasulullah, punya apa? Ya Rasulullah. Batal tanya. Punya orang langkah orang dia beliau nak dengar ni pun dia. Dengar itu. Kemudian dia dulu kan Tuhan. Dan yang pada nak orang aku tahu ada orang bisa dia menang tu. Rasulullah dia berkata Rasulullah betul Rasulullah nak pegangnya. Ya Rasulullah betul nak pegang harga punya tegak Allah tapi tegak mana itu dia jawab betul hemat. Baru betul dia berkata yang tadi. Nah selektif kebuddhanya lama. Kerja dijelaskan dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair punya Umar bin Khattab yang riwayatkan hadis baik dia terus tingkang tu katanya. Contoh lain. Nak ada dosa Umar bin Khattab tentang mungkin nanti hadis di nama amal biniyah dan nanya hadiah paling bawah
dan ke Ahad Masyhur dan ke Aziz Malah Al-Ghari di tingkat sahabat kau kami kata berkuyakan tentang ke hadisnya ala kuat terjauh ke hadis semua rendah Junam ada khawf maka bahawa yang mengatakan untuk orang yang macam-macam ni kemangat maklum kuatan diurut pegang maklum mana dia ada huruf bagi yang pun ibadah yang kalau kita tronton bunga tronton bunga himit tu pe dengan jaga tu pe tu dua si rohi dua apa kita kata apa ni dan jaga mata huruf tu ino dan dia tadi masalah huruf dengar tu pasti kau ni deh baik kamu dengarnya di yang penting nanti kuno dari kantor dari rumah belajar kuno untuk mana ikut pengajian 20 langkah atau langkah ke pangkul dosa atau langkah tegak kat layak ada makanan ni terus kuno tak temai ikut pengajian tak duduk pun tak sesangat tak lagi tak payah sunat tentu rakaat jadi ada nya tentu itu maklum corong punya belajar kuno aku lepas kau dalam riwayat lain sesaat saya ikut pengajian tanpa lagi ada sembahyang sunat 1000 rakaat maka yang kapan pahala cuma mufhum dengan mufhum itu beda mufhum mungkin dengan mufhum jika dengar pada mufhum tapi pahala ini kan dan yang menjelang waktu rumah berdasar waktu tujuh kawan tu haknya beristirahat tak ada temanlah dan yang naik kena kata awak dia kembali Umar bin Khattab kata orang ikut imam Umar bin Khattab makmum kedengar tele Umar bin Khattab imam dibaca ayat yang nak pernah punya dengar punya berdebu suratnya Umar bin Khattab tahu surat tapi bacaannya tidak sesuai dengan apa yang telah dia dengarkan dari Rasulullah SAW Lihat maya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi rak nak kemerun kau dia berkata jaro imumnya hai kurang baca ayat surah hidup jiwa ayatnya jiwa suratnya bukan lagi yang baca hanya hawa hidup untuk Rasulullah mereka pernah hidup untuk Rasulullah jawab sudah jam 4 Rasulullah nyentak berhormat kan bohong itu muka bohong mana agak ke Madinah lihat kurang kan ya Rasulullah ini lemah baca ayat anak tua jaga jom yang tak baca artinya dia mendengar Rasulullah itu boleh baca ke Rasulullah si baca baiknya ni baca yang kata dia baca ke Rasulullah sadaqah benar betul. Yang baca ilmunya betul. Betul semangat. Baca kata orang, si baca kata. Nak baca orang, kesudah sadaqah benar. Nak itu semangat. Banyak madua. Karena Al-Quran diturunkan bilisan Arabi dengan lisan Arab. Al-Quran diturunkan bisa mengerti Al-Quran dengan 70 artinya 7 macam berubah atau 7 macam bahasa. Jadi tidak baca bahasa Ujian, tidak baca bahasa Quraisy. Tidak tepat. Bahasa Quraisy, bahasa Ujian, baca bahasa kami bukan tepat. Itulah perbedaan dalam bacaan. Artinya umat diseleksi. Tegedi. Nah kejadian menu macam yang aneh, yang berselisih dengan buka yang dengan Rasulullah, umat jarah, umat buhut ke Rasulullah berdebat. Yang pan seleksi, yang pan selektif umat berkata dalam terima hadis. Anak belum lengkap. Dan umat berkata ulung yang paling jernih hati. Hati umat berkata jernih. Yang katanya tumbuh elemen dunia. Kata orang meninggal Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu kafir. Ada ayat di kanan tapi di bawah Nabi. Cuma dia Nabi dia yang perjuangan barat itu dia. Punya orang kafir mengatakan Nabi. Dan yang jelas dia kafir tak tahu perang jelas. Tapi yang munafik hanyalah jalan Nabi. Tempat namanya bagi buku tempat namanya jam tempat namanya waktu namanya maji arah timur ibu kau di pikiran dia arah barat. Ada cocok pikiran ada cocok di Nabi boleh bukan biji boleh juga. Yang munafik munafik ke maka dia buku ikut yang munafik tak
Meninggal pun tak apa. Kepada Rasulullah kena ajak. Imam kata, ya Rasulullah, ben ajak tim kafir. Bengai Imam kata, ya Rasulullah ben ajak. Rasulullah ketinggal rumah. Kegetak akan Rasulullah ada kafir rumah. Kemudian ben ajak kali kedua. Tegurlah ulama, ya Rasulullah ben ajak tim kafir Rasulullah. Kedua Rasulullah juga tinggal rumah. Anak kata di Rasulullah. Demo tak di Rasulullah. Tinggal kat rumah. Ada kerap tinggal ke mati. Hanya hai Aisyah. Hanya hai Fatimah. Hanya hai Aisyah. Tetap mati. Kali ketiga tanya. Kelam dia kata, ya Rasulullah. Baik dia di merafak ya Rasulullah. Terus dia terang terus dia. Hai Muhammad. Ada istighfar sab'ina maratan 70 kali tetaplah yastaghfir jiham pangkul jih kafir. Kau balai Allah Taala. Nak betul apa kata? Terwahyu tekan mu berucap. Betul tak? Ini aku mau berkata. Maka seandainya Nabi Muhammad sebut berkata, maka Nabi Muhammad khatamul anbiya penutup segala nabi. Khatamul mursalin penutup segala rasul. Ada yang tak cerdas maka ada iman kata. Maka dalam kitab Al-Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskannya bahawa menyumatkan kata yang meriwayatkan ini ia kira jika meriwayatkan dia sira umat kata dengan kita perlu baca kita bukan jadi bukan jadi umat berkata ada jaminan syurga kita yang perlu aja jangan kita tahu juga jalan banyak belum jaminan syurga belum kita akan itu ada juga bukan berkata ada jaminan syurga jika umat berkata ada jaminan untuk kita kalau misalnya ada juga walaupun boleh tak apa kita tahu baju usia tapi hadapi umat makanya hadis inaman amalu biniyah walaupun ditinggal sahabat riwayatkan oleh satu orang perawi walaupun nanti ada yang tidak tetap bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadirin sidang jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Hadis itu kalau dilihat dari segi maqbul dan mardud itu terbagi tiga. Yang biasa ada 5. Maqbul artinya diterima. Mardud artinya ditolak. Yang terbagi 3. Yang pertama hadis sahih, biasa ada 5 hadis sahih. Yang kedua hadis hasan. Yang ketiga hadis dhaif. Kriteria hadis sahih. Biasa ada ketumkeunnya hadis sahih. Kriteria hadis sahih. Kriteria hadis sahih yang pertama bersambung sanad. Siapa itu? Tibe, sise, gede. Pak kami ucap, Pak kami ucap, sahabat ucap pada dia. Tumbuh sanad. Tumbuh sanad anak itu. Bersambung sanad. Anak buah-buah negara itu. Kita yang sudah dengar apa? Kira apa dengar? Kalau dengar, kau dengar ada apa? Ya, bawa dunia. Yang hana sahih, hana bersambung sanad. Terakhir dia dengan mata apa dia jadi kali sudah terima dah mati pandai boleh apa tu pula pada oh ni nak bukan leh ni hana tahu lawang tu dia berapa dia belum mawang tu berapa dia tak jaga lagi dan dengan si bawah ni jika ya tanya dia pakai fok no tentangnya kajilah berita nampak itu namanya apa itu hadis sahih pertama bersama. Yang kedua kriteria hadis sahih itu adil perawi. Apa adil perawi? Yang pertama Islam. Orang yang meriwayatkan hadisnya beginilah. Hanya Yahudi Nasrani ada timur kami adil. Sekali bukan Al-Quran adil pakai. Anak adil pakai. Adil baru Islam. Mana ke Islam kalau adil yang hijau kayak itu. Hijau kayak itu tak adil. Ulang adil kayak itu. Yang pertama adil perawi, mana adil perawi? Yang pertama orang yang meriwayatkan hadis itu Islam. Yang kedua balai, balai ni hanya adil. Umum. Tapi naruh hadis meriwayatkan
meriwayatkan hadisnya kan hadis sahih. Dua Nabi terlalu kan hadis sahih. Balik. Kemudian belakang bau kumau ada. Katanya hadis bau kumau. Itu nak kawannya nazira yang Abu Saraki riwayatkan tadi. Yang ada ya. Yang makna ada perawi. Kemudian le Islam malam berakab. Le Islam malam berakab taat beragama. Mami agama melangkah yang ada. Kemayang dia mengadu bumbu, anak mengadu bumbu, anak mayang yang ada. Yang kelak berpasal. Pasal menurut kita. Menurut kita. Dia tak tanya untuk diundur pasal. Dia tak urai ulang pakai anak pakai tiangnya pasal. Jika urai ulang dia anak pakai kurban pasal. Tahu kan? Tanya untuk dibeli baju orang tanya ulang ada pasal. Ada pasal sekarang kaya. Mungkin dia sudah ulama besar dia aja. Disuruh dibeli baju orang baju untung pasal. Mami yang tanya, jika la korang, yang tanya, yang juga yang baca la korang. Bagi kok fitnah hitam fitnah merah. Cek tu bang yang baca itu, jika korang dibeli baju orang. Pengumpul le suruh ulama Tuhan dia aja. So baju orang dibeli pasal. Dia belum dikat pasal. Lagi kita tanya, dia tak pakai hitam dia kata, dia anak yang betul gitu. Ada yang tu itu pakai jadi tak cukup itu pun dan biru. Mana yang biru itu? Tubuh itu, tubuh itu biru. Maknanya ulang yang kaya hanya dia pinang. Ulang yang karaya wadah dia pinang. Dia pakai yang. Kita nyok dalam situ pakai yang. Kita nyok ke dalam tingkat apa yang ulang je abu. Kita nyok apa yang terus. Artinya 60 tingkat. 60 tingkat. Maknanya ulang yang pindah jadi tak mengurahi ni. Mengurahi ni. Jadi pasalnya kemudian makna adil perawi taat beragama, kemudian menarik arwah. Orang yang meriwayatkan hadisnya orang yang menarik arwah. Lalu kenapa yang ada dalam arwah itu ya? Kejadian pula, ben kejadian dan kejadian yang ada dalam arwah. Orang yang dalam arwah, maka arwahnya berkait. Maknanya orang yang ada arwah diriwayatkan hadisnya ada jadi terkait dengan orang ada arwah. Dah orang ada arwah, pegang punya roh, baju punya arwah. Ada Allah di panggung dulu. Pegang punya roh, baju punya arwah. Bagi dia kopi raya berakahnya. Awal lagi di dalam kita, katanya kepaitan ini, dia raya berakah. Anak arwah. Maka orang yang meriwayatkan hadis, terus kenapa dia cakap? Yang hadis bekerja dia kecil, tujuh hadis kecil. Yang penting mau jatuh, dua kepal, kecil hadis. Putra pun ada orang, dua kena kopi, mau jatuh, dua kepal. Pegang apa baik, pegang. Yang tawik tanya, yang punya lepas dua puluh juga. Yang tawik, yang lepasnya menjadi pulau tidak, kabur liar tidak. Mana boleh buat dia ni, dengan fikirkan Arab. Apa yang kenapa? Pegang tempat kau dah kaya, cium tadi. Di mari kaya nak pakai, mana baru orang kaya. Pegang apa pun, dua jatuh, dua kepal. Ujung tu pakai, mana baru orang kaya. Yang nama wak. Nama wak. Kemudian pertama kriteria hadis sahih bersama-sama, kedua adil perawi, yang ketiga tabik perawi ini penting. Apa arti tabik perawi? Orang yang meriwayatkan hadis itu cerdas, kuat ingatan, kuat hafalan, bagus berparsifat, kejanatan, anak mampu. Tabik perawi ini penting. Maknanya orang yang meriwayatkan hadis itu mana pun. Yang kena disahih. Ibarat itu mana pun. Ya, kayak budaya kalau tepi, kalau tegak, kalau bukan tak. Baliklah. Udah ni rumah ni. Hai kalau tepi, kalau tegak, kalau bukan tak. Ingat. Baliklah. Tepi, tira, bukan tak. Tira hanya turun. Yang itu pun ada. Yang biar tak hanya kita nyolah ni kalau riwayat tadi. Yang pun roy. Kalau tepi, tegak, bukan tak. Baliklah. Tepi. Kira, pemutak. Yang punya dudukan dulu riwayat tadi, yang nama riwayat. Yang kan hadis sahih. Artinya orang yang meriwayatkan hadis itu tabik perawi, artinya kuat ingatan, kuat hafalan. Dan berkasifat ada catatan yang mesti catatan. Tapi gini, dia hadis yang dicap 2 bulan pada dulu di Rasulullah dia semayang. Jelas.
hadis yang dicari ke Rasulullah di asalnya dan nyonya jelas bagus bukan sifat itu makna tabit. Kemudian kriteria hadis sahih yang keempat tidak sah. Kuatnya tidak sah, tidak menyalahi dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang istiqah daripadanya. Tapi hadis yang diriwayatkan dengannya ternyata menyalahi dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang istiqah. Ini kan hadis sahih. Contoh hadis yang belum riwayat. Ya contoh. Ternyata hadis yang belum riwayatnya menyalahi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia menandakan hadis itu bukan hadis sahih. Karena menyalahi dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang istiqah. Abu Hurairah yang istiqah daripada Allah. Dia jikanya wajib ulama. Jikanya wajib ulama, kita juga berhentinya. Kemudian hadis yang diriwayatkannya bukan hadis sahih. Karena hadis yang diriwayatkan menyalahi dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang istiqah. Dan nyonya seperti itu, seperti tapan balok merah kan beda dekat di rodu itu, kan tadu rodu itu, bahkan lebih durian tu, atau itu dengan durian tu putihnya lebih hijau. Yang kriteria hadis sahih, jadi tidak sah. Kemudian yang terakhir kriteria hadis sahih tidak berilat. Arti tidak berilat, tidak rusak. Baik rusak pada mata maupun rusak pada sangat. Kita contoh rusak pada mata, pada perintah makan pada buat ayat Quran, rusak. Rusak pada sangat, mungkin dia punya kawannya boleh nampak tidak orang set pakai macam dan seterusnya. Jadi kriteria hadis sahih bersama sanad ada perawi tapi perawi tidak sah diterangkan. Pada teman hadis sahihnya dan hadis hasan. Kalau benar itu hadis sahih, itu hadis sahih kena hadis hasan. Dia hadis sahih, dia hadis hasan. Pada hadis hasan juga bersama sanad. Hadis hasan juga ada perawi. Hadis hasan juga tabi perawi. Hadis hasan juga tidak sah. Hadis hasan juga tidak beranyak. Maka hadis sahih hadis hasan. Kebabitan yang dimiliki oleh hadis hasan lebih rendah ketimbang kebabitan yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Rendah kecil. Menyejih perawi hadis sahih IQ untuk berdoa, intinya IQ mungkin untuk berdoa. Ada penasibat di segi Arabi jelas, di sini huruf Arabi dan yang sah. Hadis dhaif bisa saja karena rusak pada mata, bisa saja dhaif karena rusak pada sanad. Kemudian yang terakhir dalam memahami hadis ini penting. Kita harus mampu memahami kultur atau budaya masyarakat Arab. Yang penting. Kecil juga penting. Budaya katanya yang timuran. Budaya Arab Timur Tengah. Budaya urut Timur Tengah dengan urut timuran beda. Bagi urut Barat. Memahami hadis termasuk harus mampu memahami kultur budaya masyarakat Arab. Contoh kecil. Kenal hadis. Hadis orang Arab yang buka puasa nak dikira roti. Yang tahu itu rotinya dikira roti, buka puasa, tahu. Tak bedah pemikiran katanya kan mana dikira roti, nanya buka puasa, nanya tahu. Kita nyata yang buka demikian roti yang lain saja yang buka dia roti kekal. Tipan buka berbeza dia loh. Dan pasal lama dia memang buat dia buka. Punya tahu ada pasal kayak itu. Kalau pasal kalau punya berorang juga kan nanti tentu ni dapat berapa berapa. Tapi nak berapa. Tak buka melebihkan saja. Padahal tiga roti di Arab, bukan saja Arab bukan. Dan itu berarti orang berbahan tapi apa? Karena yang pemilik pun tapi apa dengan apa tapi tinggi yang berkerai bukan Tuhan. Yang berbahan tapi apa? Punya penyokong berbeda kecil kita. Raya ada beda, berbahan berbeda lagi. Kita kita belum yang kono. Menyebabkan puasa itu, kita jauh tahu belum mereka tinggal berusaha, berusaha tadi kan. Tiga-tiga rupiah warnanya hijau kedua, hijau tanya. Kata
21 dia juga tak perlu. Punya bangku tempat yang kemudian dan diamnya ketika mendengar. Itu tetap hai Madinah lebih lagi kau bina. Hijau biru. Mungkin hijau insya-Allah apa? Bayangkan yang banyak tidak roti pun dah berpada sebab yang tidak awal itu dari Madinah itu kurang tapi. Maka pada pegang logika Arab dengan logika katanya banyak enak. Ini disampaikan oleh Profesor Dr. Daniel Junaid itu. Itu pakar hadis itu. Logika kultur budaya itu dalam memahami itu penting. Contoh ini terlepas khilafiyah mazhab. Karena ini kita tidak bicara khilafiyah mazhab, ini terlepas. Cuma untuk analisa kita. Contoh untuk analisa. Rasulullah dia wudu mencium istrinya. Ini kena habis. Kemudian Rasulullah menuju ke masjid. Sampai di masjid Rasulullah salat, tidak lagi berwudu. Yang terlepas mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Yang untuk analisis kultur budaya. Rasulullah yang berwudu mencium istrinya, kemudian bergegas ke masjid langsung salat, tidak lagi berwudu. Sekarang kita analisis. Yang dicium oleh Rasulullah itu siapa? Istrinya Aisyah Talib. Siapa Aisyah itu? Ummul Mukminin Ma bin Abdullah. Di mana dicium? Di kepala. Jilbab. Di mana dicium? Di pipi. Cadar. Di mana dicium? Di bahu. Baju. Yang Nabi berkata, yang kacau berkata apa saja. Baik tak pernah lagi kata tanya nak pada arti bahawa yang kedua berpenuhi dapat dan betul boleh anak saja. Jadi tanya lagi kata urut tanya di mana ini? Ayo mana? Itu Ummul Mukminin Ma bin Abdullah. Jangan kata perlu dalam sebut satu pakaian kecil membuka pakaian di depan gelap walaupun tidak ada orang yang lihat tanpa hajat haram. Itu hadis Rasulullah. Mungkin yang lain istri Rasulullah. Mungkin istri Rasulullah dalam sebut beliau buka pakaian. Kalau tidak ada hajat haram hadis Rasulullah itu. Maka baik dalam sebut buka pakaian. Teori namanya baik dalam sebut buka pakaian akan boleh betul. Maka tidak ada hajat. Maka banyak perbandingan perempuan yang berdagang umur ini mau kenal kita. Ya tak ada yang urinam saja. Dan pegang tu, dia lupa urinam kan. Di mana saja? Di kepala. Kena cepat. Di mana? Di muka. Cadar. Lain hal tadi, Bandung Utara. Tengok hal tadi, anak mana? Ini logika berfikir. Terserah Syafi'i, Rukuh, Maliki dan itu terserah itu nanti. Bicara fikir nanti. Ini bicara kultur budaya cara melogikakan sesuatu. Jangan tebak terus. Contoh hadis lain. Rasulullah dalam hadis lain malah lebih spesifik mengkucuk istrinya setelah berwudu kemudian salat. Bukan hanya sekedar mencium. Kalau mengkucuk pasti didahi. Mami yang berat kena waktu kucuk, jilbab cik. Dia kena wik cadar. Yang nanti ada mata kan? Dia jilbab konon makan. Nak bicara dengan bapuk tak cium jilbab. Kan lebih spesifik lagi tentang kakek berhalang. Maka lagi kita tanya umat. Badai lampak, tamat baguning di luar. Nak kena badai. Nak kena. Ada tamat badai lampak yang berumah berat kuning badai lampak nak kena mana? Ulang di mana? Yang kena badai, kamu nak kena mana? Dari dalam baik, boleh dalam. Contoh cara berfikir artinya tahsinullah, begalkan Allah Nabi banyakkan arti. Kita banyak lagi arti KDI, arti Indonesia. Kemudian contoh kasus lainnya yang lebih sakral. Rasulullah salat awatnya di sini banyak dipulang kaki Aisyah. Bapak Rasulullah lagi rumah tanya boleh kepai perang atau adalah tanya lagi rumah beda kita lakukan perumahan di masyarakat di rumah atau pergi atau dalam rumah di rumah macam ni saya memang ada saya lakukan perumahan rumah Rasulullah itu rumah
Yang ini umur muminin ma benar atau taksirullah. Bergerak. Bagaimana Tuhan langsung nak kala dengan orangnya. Sebab yang kala nak bicara sangat sensitif. Bicara itu. Maka taksirullah. Kemudian hadis yang keempat, kata orang berapa ada Aisyah? Oh, Rasulullah kata Rasulullah. Banyak berapa membuat Rasulullah dalam tinggi kita saya. Pak membuat Rasulullah. Pernah teman, dia kata Rasulullah membuat Rasulullah lajukan dia. You know analisa niat adalah berarti. Punya apa umat adalah. Siapa analisa? Analisa kultur budaya maksud saya. Terlepas mazhab ini, buku juga sudah tahu Syafi'i itu memiliki serah. Analisa kultur budaya ini penting. Rasulullah bersemayam, ngempur semayam. Kitanya tak pegang logika, kitanya semayam lebih banyak, pasti tetap mengerti. Ini budaya adanya. Atau kalau dikatakan semayang katanya menjatuh, tak kerti. Atau semayang katanya menjatuh training. Atau menjatuh kundung itu yang hitam, jadi buat ham tu. Jadi buat ham katanya. Pasti tepat kerti. Ini kalau logika masing-masing. Logika kita yang timur, semayang katanya menjatuh, jadi panjang, jadi training, jadi uli, atau jadi buat hamnya. Jadi buat konkur raya. Tetap tepat kerti. Maka waktu itu kita analisanya berarti teman-teman yang analisa kebudayaan kita tadi analisa budaya salah jadi salah orang Arab kalau dia pakaian karena kebukaan sultan waktu semayang menyenang pakaian di dalam cepat di luar begitu kaya itu bagi besar karena kita menghadap yang paling besar siapa Khalid dannya waktu ada motor seperti di kota baru agak pakaian yang dari semayang karena kandung. Dia Rasulullah yang paling tinggi Khalid menghadap Khalid pasti pakai pakaian yang paling mewah. Dia besar di bawah di dalam besar dan baju rayanya. Maka kamu khatimnya dalam Islam ini, atau kalau nak baju jubah, tetap punya baju yang itu satu. Betul ya? So baju raya. Awak tak tahu baju rayanya. Menyot tengah tak tuju, nak tak tuju. Tak tepat kita yang lupa. Duduk saja, tak apa yang tidak. Benar macam raya awal. Kemudian punya duduk kasaruk awal, dapat, apa yang dapat. Balik saja. Dengan duduk akan masuk, dapat, apa yang dapat. Karena dapat duduk saja raya. Duduk dah suaka lagi yang cik. Oh yang tepat yang benar mudah. Betap pakaian jubahnya. Apatah kena cek, kamu dalam kau praktek nak duduk. Anda dah praktek, anda teruk. Nanti tempat mana jam dia ada tu. Dia nak ketik muka dalam tu. Ada nak cemukan dia. Tak. Mampu urusan yang kemana? Ini logika cara berfikir. Artinya logika orang kita timuran tidak boleh kita menganalisis kultur budaya masyarakat orang timur tengah. Tidak sama itu. Persoalan nanti Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali yang bicara persoalan fikir. Yang terakhir dalam menganalisa hadis itu. Nabi dan sahabat. Dia sering berbuat Nabi dan sahabat. Oh, Nabi menolak aku, sahabat lebih berlaku. Yang berbuat Nabi dan sahabat dosa besar. Yang kain tak masyarakat berkumah. Kau ikut Nabi. Ikut Nabi menolak aku. Kau ikut sahabat mana yang ikut bakal kita nak ikut Nabi, ikut sahabat. Yang berbeza buat Nabi dengan sahabat dosa besar. Karena sahabat kalau rumput Nabi, sahabat urut timan Nabi, sudah punya dah buat perbatasan ilmu. Buat Nabi dengan sahabat dosa besar. Ini juga pernah dijelaskan oleh Profesor Dr. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.